Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa di dalam program acara Sate Penyu, Saat Teduh bersama Penyuluh. Saya Kristiana Ayu Trisnawati, penyuluh non-PNS dari Kabupaten Bangka, mengajak saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi umat yang berharga karena hidup di dalam cintanya. Saudaraku, apa makna cinta bagi saudaraku? Cinta itu indah, kata seorang gadis yang sedang dimabuk asmara. Cinta itu mahal, karena bila kita mau mencintai, kita perlu modal, kata seorang pemuda. Cinta itu butuh pengorbanan bagi seorang ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Cinta itu butuh ketulusan. Cinta itu tulus bagi seseorang yang sedang membangun persahabatan. Cinta itu setia bagi seorang kekasih. Dan cinta itu ketaatan bagi seorang anak kepada orang tuanya. Dan cinta itu ketundukan dan loyalitas bagi seorang karyawan, anak buah kepada pemimpinnya. Saudaraku, itulah makna cinta. Cinta itu sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang membuat hidup kita berarti. Nah, itu panggilan setiap umat Tuhan yang sudah beroleh cinta Allah. Nah, sebagai umat yang memiliki citra diri Allah di dalam diri kita, kita dipanggil untuk hidup, untuk mencintai, supaya hidup kita berharga, berarti, sehingga kita menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam di bumi. Itulah makna cinta, itulah makna panggilan hidup kita. Nah, cinta yang kita lakukan, cinta yang dilakukan umat Tuhan, itu merupakan respon atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Di dalam iman Kristen jelas, bukan kita yang lebih dahulu mencintai Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mencintai kita, datang menjadi manusia untuk menembus dosa kita. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian besar kasih Allah kepada manusia. Demi cinta Allah bertindak berkorban, mengorbankan anaknya untuk keselamatan umatnya, manusia ciptaannya, supaya manusia tidak binasa karena hukuman dosa. Itulah makna cinta dari Yohanes 3 ayat 16. Allah menjunjung makna cinta yang dimilikinya. Allah menyatakan diri sebagai pribadi cinta sehingga Ia berkorban. Demi cinta Allah manusia, Allah memandang manusia begitu berharga sebagai pribadi yang berharga. Allah tidak bisa mengingkari dirinya sebagai pencipta yang mencintai manusia yang diciptakan. Kita tahu bahwa kita sangat dimurkai Allah karena tindakan kita. Tapi karena Allah menjunjung cinta, karena Allah tidak mengingkari pribadinya sebagai pribadi yang mencintai, Dia berkorban untuk kita.
Saya membacakan di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Inilah dasar bagaimana Allah rela berkorban, karena Allah adalah pribadi yang tidak bisa mengingkari dirinya, yang begitu memandang manusia sebagai ciptaannya yang mulia, yang beroleh cintanya, sehingga apapun keadaan manusia sebelumnya, Tuhan memiliki gairah yang besar untuk menyatakan cintanya, untuk mewujudkan kasihnya yang besar kepada kita. Seperti Bapa yang menyayangi anaknya, umatnya, ia menjadikan manusia sebagai biji matanya. Sehingga ketika manusia tidak berdaya, ketika manusia terkurung dalam kutuk belenggu dosa, Allah mengutus Yesus, mengutus dirinya sendiri untuk berkorban, untuk menyatakan cintanya yang besar. Sehingga Allah berkorban bagi kita. Mari merenungkan makna cinta Allah yang besar. Cinta Allah yang rela berkorban. Cinta Allah yang rela untuk mati buat kita, karena kutuk itu ditanggungnya yang berdosa kita. Dan sebagai pribadi yang tidak berdosa, Dia menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa mendapatkan pengampunan dari Allah, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita terus merenungkan betapa Allah demikian cinta, supaya kita digetarkan oleh kekuatan cinta Allah dan hidup dalam cintanya, sehingga kita bisa menghayati dengan penuh kekaguman atas cinta Allah yang besar. Saya ingat sebuah lagu, kasih-Mu yang terbesar. Jika seluruh pohon menjadi pena, jika samudra menjadi tinta, jika cakrawala menjadi kertasnya, takkan cukup untuk memuat kasih Tuhan. Dan jika seluruh alam turut bersaksi, jika malaikat pun turut bernyanyi, jika 1000 lidah turut memuji, takkan habis menceritakan kasih Tuhan. Terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih Tuhan, kasih yang terbesar. Terlalu dalam untuk diselami, kasih-Mu terbesar. Saudaraku, mari kita menjadi umat yang memiliki cinta, kekaguman atas kasih Allah di dalam Kristus. Mengasihi Tuhan jadi pondasi keberhasilan kita sebagai umat Allah. Seorang anak Tuhan bernama Aang Wihai berkata, dengan memiliki kasih kepada Allah, kita akan memiliki spirit yang besar untuk mengasihi sesama. Dan itu panggilan kita sebagai insan yang sudah beroleh cinta yang besar dari Allah. Saudaraku, jika kita sudah memiliki cinta, maka kita akan hidup dalam cinta. Artinya, ketika kita tidak hidup dalam cinta, kita tidak ada cinta Allah di dalam diri kita. Dan kita pun tidak akan menikmati sesuatu yang baik di kemudian hari. Demikian sate penyu pada malam hari ini. Biarkan gelora cinta Allah benar-benar berkobar dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur menikmati kasih Tuhan, menikmati cinta-Mu yang besar, sehingga hidup kami sungguh bernilai. Hidup kami menjadi hidup yang baru, karena bukan lagi
hidup yang lama, yang sudah jatuh, yang sudah tidak berdaya. Tapi ketika kami mengalami cinta yang besar dari Allah, kami bisa hidup dengan penuh cinta, hidup yang berharga. Tolong kami Tuhan untuk memaknai pemberian cinta-Mu yang besar untuk kami hidup dalam cinta, hidup membagikan cinta Allah, sehingga panggilan cinta bisa kami lakukan sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang hidup terpanggil dalam cinta. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah. Haleluya, amin. Demikian perjumpaan kita di dalam Sate Penyu pada malam hari ini. Berjumpa kembali di dalam program Sate Penyu di dalam malam-malam berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.